Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Dan pada hari ini untuk pertama kalinya di dalam ibadah doa pada hari Rabu, kita mengadakan ibadah ini secara streaming. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua dan mengimbau kita semua hari ini, saat ini, untuk benar-benar memberikan waktu yang khusus bagi kita untuk berdoa bersama-sama di dalam ibadah doa Rabu ini. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi juga bersama dengan anak-anak pemuda, anak-anak remaja, bahkan juga anak-anak kita yang ada di dalam keluarga kita. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang menyegarkan jiwaku. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Glory Haleluya. Saat ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita ingin memandang wajah Tuhan, kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekali kita katakan, saat ini kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Saat ini Tuhan, kami kembali datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu dengan selebih-selebih lagi. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam Bapa terkasih.
Bapa yang di surga, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan, bagaimana tidak kami tidak bersyukur kepada Engkau Allah. Sampai sepanjang hari ini Tuhan, bagaimana Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Dan yang paling kami syukuri Tuhan, kami masih boleh sehat Tuhan. Kami masih boleh dilindungi dari segala sakit penyakit apapun itu Tuhan. Bahkan kami bersyukur, kami boleh dicukupkan oleh Tuhan. Masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan kami masih boleh hari ini, malam ini, duduk berkumpul dengan keluarga kami secara pribadi juga Tuhan, Jumat-Jumat, untuk memuji, menyembah Tuhan, dan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami. Berkati ibadah doa kami Tuhan pada malam hari ini. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan dinyatakan dan dicurahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan dari Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saya undang untuk membacakan ayat yang ke-6, dan pada ayat yang ke-14 kita akan bersama-sama. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu-lah datang semua yang hidup. Berbahagia orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terpin yang pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengairi alur banjarnya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan virus hujan. Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Tanah-tanah padang gurun meniti, bukit-bukit berikat pinggang sorak-sorai. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan dambang kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita kembali mendengar satu pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada kita semua. Tiap hari kita harus bersyukur karena kita dibimbingnya Tuhan. Tiap jam hati kita dihiburkan Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini, kekuatan serta penghiburan.
yang sesuai. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ku diberi apa yang ku perlu. Sudahlah derita bergantian akan memperkuat imanku. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan malam pada malam hari ini melalui satu firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pemuda, para remaja, anak-anak sekalian, ada sebuah kisah inspiratif dan sekaligus merupakan suatu kisah nyata, kisah yang benar-benar terjadi mengenai seorang laki-laki yang harus dia mendekam di dalam penjara oleh karena ada satu hal, satu kesalahan yang membuat dia harus menjalani penghukuman di dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kegalauan terjadi di dalam dirinya ketika dia berada di dalam penjara pada saat itu. Bagaimana tidak? Istrinya terlambat berkunjung. Seharusnya pada hari itu istrinya sudah datang, tapi tidak tahu apa yang terjadi sehingga istrinya tidak kunjung datang. Dia sudah menunggu-nunggu. Dan parahnya lagi Bapak Ibu, dia memiliki seorang anak, tetapi anaknya tidak pernah mengunjungi dia di dalam penjara. Anaknya melupakan dia. Bahkan tidak hanya anaknya yang melupakannya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya juga mengabaikannya. Bapak Ibu, semuanya pada saat itu bagi dia menjadi hal-hal yang sangat-sangat menjengkelkan, sangat-sangat mengesalkan. Lelaki itu merasa sendirian, lelaki itu merasa dirinya tidak berharga, lelaki itu merasa dicampakkan, diabaikan. Bapak Ibu pernah mengalami hal sedemikian? Lelaki itu mengalami hal itu. Bapak Ibu yang membutuhkan beberapa pakaian, membutuhkan alat-alat kebersihan pada saat itu juga yang membuatnya mengapa pada saat itu dia juga kesal karena istrinya tidak kunjung datang. Lalu karena kesalnya itu, dia berpikir, bukankah doa adalah satu tempat untuk meminta kepada Tuhan? Aku akan berdoa. Tapi tidak mungkinlah, masa aku meminta odol kepada Tuhan? Dia berpikir kalau doa itu, isi dari sebuah doa itu harusnya untuk kesembuhan akan satu penyakit, ataupun minta dibukakan jalan keluar oleh karena permasalahan. Tapi kalau minta odol kepada Sang Pencipta alam semesta, itu harus dipikirkan berulang-ulang kali. Itu hal yang sepele dan mungkin tidak pada tempatnya. Itu yang dia pikirkan pada saat itu Bapak Ibu. Tapi entah mengapa, dengan satu tekad yang bulat, dengan hati yang dia ingin kuatkan dari rasa malu, dia mengucapkan doanya. Ya, walaupun sebenarnya pada saat dia mengucapkan doanya, dia anggap doanya itu sesuatu yang sangat gila, tidak normal. Dia berbisik kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Kau mengetahuinya. Aku sangat membutuhkan benda itu, Tuhan. Dia tidak mampu mengucapkan odol. Dia mengatakan, aku sangat membutuhkan benda itu, Tuhan. Tengah malam, Bapak Ibu, tiba-tiba dia terjaga dari tidurnya oleh karena ada seorang laki-laki gemuk yang dimasukkan oleh petugas sipir ke dalam sel tahanan yang sama dengan dia, satu tahanan dengan dia. Laki-laki gemuk kemudian dengan satu buntalan tas suruh masuk sama petugas penjaga. Masuk kamu. Lalu kemudian karena dia sangat mengantuk, dia tidak mempedulikan hal itu, dia lanjutkan tidurnya. Pagi hari, Bapak Ibu, dia terbangun. Lalu
Kemudian dia cari-cari, mana lelaki gendut itu? Sepertinya ada lelaki gendut yang waktu itu dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan aku di sini. Kemana dia? Lalu kemudian dia berpikir, aku bermimpi. Petugas tahanan mengatakan, kamu tidak usah cari laki-laki itu. Dia sudah dikeluarkan, dia sudah dibebaskan. Biasa, salah tangkap. Lalu kemudian petugas penjara memberikan satu bungawan yang dibawa oleh lelaki gendut itu. Nih, katanya untuk kamu, kata lelaki gendut itu. Ini buntalan tasnya untuk kamu. Kemudian dia penasaran. Dia ambil tas tersebut, lalu kemudian dia buka. Dan Bapak Ibu, yang terjadi pada saat itu, lututnya terasa lemas. Dia tidak sanggup berdiri dan dia berkata, ya Tuhan. Dia tersungkur, dia gemetar, dia menangis. Seluruh wajahnya basah oleh air mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam tas itu ada 5 kotak odong. Ada sebuah sikat gigi yang baru, dan ada 2 buah sabun mandi, 3 botol sampo, dan beberapa helai pakaian sehari-hari yang memang sangat dia perlukan dan yang dia doakan. Doa minta odong yang dijawab oleh Tuhan dan akhirnya membangkitkan iman dari lelaki tersebut. Bapak Ibu, anak pemuda, anak remaja yang dikasihi Tuhan, suatu ketika pada saat kita merasa jalan di hadapan kita seolah-olah terputus, harapan kita berganti dengan rasa ketakutan, harapan kita berganti dengan rasa kebimbangan, harapan kita berganti dengan putus asa. Ada baiknya kita mengingat dengan sungguh-sungguh, bahkan odol pun sanggup dikirimkan oleh Tuhan bagi siapapun yang membutuhkannya. Maka ingatlah selalu, ketika kesulitan melanda kita, ketika kita menghadapi satu pergumulan, ingatlah, Yesus kita berfirman, mintalah, carilah, ketuklah melalui doa yang tidak boleh putus-putusnya kepada Tuhan. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Jangan pernah kita bosan berdoa. Jangan pernah kita jemu-jemu berdoa. Dan jangan pernah kita menyerah di dalam doa. Jangan pernah menganggap satu hal itu mustahil. Karena ingat, bagi Yesus kita, bagi Tuhan kita, tidak ada yang mustahil selama kita percaya akan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Ingatlah, firman Tuhan berkata, kita punya Bapa yang di surga. Bapa yang di surga yang akan selalu memberikan yang baik kepada setiap yang meminta kepadanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan satu renungan. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada saat ini, mari kita menaikkan pujian. Satu kekuatan di dalam pujian ini yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu
kita. Walaupun musim selalu berganti, tetapi kasih Tuhan pasti tetap baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa pada saat ini. Yang pertama adalah kita akan berdoa untuk aksi sosial gereja kita melalui pembagian paket sembako kepada yang membutuhkan agar diberi kelancaran pada saat dibagikan dan tepat pada sasaran. Ya Bapak Ibu, sekitar 2 minggu lagi kita akan langsung membagikan paket sembako yang sudah Bapak Ibu jemaat dukung lewat pemberian paket tersebut. Nah, jadi 2 minggu lagi kita akan mulai melancarkan aksi ini Bapak Ibu. Mari doakan Bapak Ibu supaya semuanya lancar, tidak ada gangguan, dan tepat pada sasaran kita memberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya mengetahui bagaimana pergumulan Bapak Ibu. Ya, minggu lalu contohnya ada gangguan secara streaming ya, waktu kita mengadakan ibadah sekolah minggu dan ibadah umum secara streaming, gangguan sinyal. Maka Bapak Ibu, untuk itu kita doakanlah malam hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa pada malam hari ini supaya walaupun ibadah umum kita dan sekolah minggu kita secara live streaming, kita di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati, memberikan kelancaran, ya, memberikan kelancaran juga, listrik tidak padam seperti itu. Terlebih dahulu kita akan mendoakan untuk 2 pokok doa ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami harus tetap yakin, harus tetap percaya di tengah-tengah kesulitan. Kami harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Allah, meminta kepada Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa-doa kami kepada-Mu Bapa. Bapa yang di surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami Bapa, supaya kami layak meminta kepada-Mu, layak berdiri di hadapan Allah, memohon setiap permohonan kami. Tuhan, 2 minggu lagi kami akan mengadakan aksi sosial dan gereja Metodis Belabuh Tuhan, mengadakan pembagian paket sembako. Tuhan Yesus, mohon berkati pada saat aksi sosial ini diadakan Tuhan. Mohon Tuhan Yesus yang memberikan kelancaran, Tuhan memberkati, menjauhkan dari segala gangguan. Kami berdoa kepada Tuhan
agar kami dapat memberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya Tuhan, kepada orang yang benar-benar mengalami satu kekurangan. Dan lewat apa yang dibagikan paket sembako ini bisa jadi saluran berkat Tuhan bagi mereka yang menerima paket sembako ini. Tuhan, kami juga bersyukur, hamba juga secara pribadi bersyukur bagaimana jemaat Metodis Mewabo luar biasa Tuhan, tergerak hatinya untuk mendukung paket sembako ini dan sudah hampir 60 paket terkumpul. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Maka hamba berdoa Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang telah mendukung paket sembako ini Tuhan, aksi sosial ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Hamba percaya apa yang mereka berikan, apa yang mereka dukung lewat paket sembako ini tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan melihatnya dan Tuhan yang akan mencurahkan kesejahteraan bagi setiap orang yang memberi di dalam Tuhan. Bapak yang di surga, kami juga terus berdoa dan bergumul Tuhan setiap minggunya untuk ibadah live streaming, ibadah sekolah minggu live streaming, ibadah umum live streaming yang diadakan. Kadang-kadang sering ada gangguan Tuhan, ada gangguan secara listrik, ada gangguan secara sinyal Tuhan. Bapak, secara manusia kami sudah berupaya, tetapi segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhanlah yang turut campur tangan di dalam segala persiapan ibadah live streaming kami. Tuhan, berikanlah kelancaran Tuhan, baik dalam hal sinyal wifi. Kami juga berdoa untuk listriknya juga Tuhan. Mohon Tuhanlah yang menjaga, sebab kami rindu Tuhan. Di tengah-tengah wabah pandemik ini, jemaat gak kekurangan apresiasi dan kekurangan semangatnya untuk terus bisa beribadah di dalam Tuhan. Bahkan semakin hari semakin sungguh-sungguh dan memberikan waktu yang terbaik untuk memberi ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita berdoa Bapak Ibu supaya di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita berdoa agar semua jemaat-jemaat di gereja kita semuanya bisa menjadi pribadi yang memiliki hati yang tenang, pikirannya positif, kemudian bisa saling membangun, bisa saling menghiburkan, bisa saling memotivasi, baik itu di dalam perkataan maupun di dalam tindakan di kehidupan sehari-hari berdasarkan firman Tuhan. Mari kita doakan Bapak Ibu supaya kita ini benar-benar bisa jadi pribadi yang punya hati yang tenang dan pikirannya selalu positif, dan kita bisa menguatkan satu dengan yang lain dan saling membangun. Mari kita doakan Bapak Ibu. Kemudian kita juga berdoa terus, tetap berdoa Bapak Ibu. Kita terus berdoa dan terus berdoa untuk pemulihan dunia dan pemulihan Indonesia kita dari wabah COVID-19 ini. Kita percaya Bapak Ibu, tidak ada satu seruan doa kita yang sia-sia. Tuhan mendengarkannya dan Tuhan akan memberikan uluran tangan untuk memulihkan dunia dan memulihkan Indonesia. Ya, kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang di surga, kami berdoa Tuhan. Kami meminta dan memohon kepada Tuhan agar di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jemaat Tuhan janganlah menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan, tapi justru menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Bapak yang surga, tolong berkati semua jemaat-jemaat di gereja Metodis Mewabo Tuhan, agar selalu memiliki hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan ketenangan. Tuhan, berikan pikiran yang positif, jauhkan pikiran yang negatif Tuhan daripada jemaat-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa agar seluruh jemaat Tuhan bisa menjadi pribadi yang bisa membangun satu dengan yang lain, yang bisa mendorong ke hal yang baik satu dengan yang lain, bisa memotivasi satu dengan yang lain Tuhan. Kami berdoa supaya semua jemaat Tuhan di dalam sikapnya, di dalam perkataannya, selalu melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Jadikanlah Tuhan kami semua pribadi yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami gak mau menyerah Tuhan. Kami akan terus berdoa untuk pemulihan Indonesia dan pemulihan negara Indonesia, pemulihan dunia atas wabah COVID-19 ini. Kami meminta kepada Tuhan agar Kau menyatakan
menyatakan pemulihan-Mu Bapa, menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar orang-orang yang terkena COVID-19 semakin hari semakin banyak yang sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semakin banyak yang sembuh. Kami juga berdoa Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semakin tidak ada orang-orang yang meninggal akibat COVID-19 ini. Hari ke hari semakin sedikit orangnya, bahkan tidak ada sama sekali. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar semakin hari semakin berkurang orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Semakin banyak orang-orang yang sadar menjaga kesehatan dan menjalankan himbauan pemerintah untuk terhindar dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya sebagaimana biasanya setiap hari Rabu malam kita akan mendoakan secara berganti-gantian 6 orang dari keluarga jemaat kita. Dan berdoa, hari ini kita akan berdoa untuk 6 keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk keluarga Bapak Johnny Speed. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk keluarga Ibu Susan. Yang ketiga kita berdoa untuk keluarga Ibu Mary. Yang keempat kita berdoa untuk keluarga Bapak Nathanael. Yang kelima mari kita berdoa untuk keluarga Bapak Juan Purba. Dan yang keenam mari kita berdoa untuk keluarga Bapak Oscar Tambunan. Mari kita doakan untuk kesehatan mereka, untuk usaha mereka, bagi mereka yang menjalankan usaha, untuk pekerjaan mereka, bagi mereka yang bekerja, untuk iman mereka, dan untuk keluarga mereka. Kita doakan bersama-sama Bapak Ibu untuk 6 keluarga ini. Bapak Johnny Speed, Ibu Susan, Ibu Mary, Bapak Nathanael, Bapak Juan Purba, dan Bapak Oscar Tambunan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak yang di surga, Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan 6 keluarga dari jemaat Tuhan yang rindu kami doakan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Ko Johnny Speed Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Ko Johnny Speed telah mengambil satu keputusan untuk boleh percaya di dalam Yesus Kristus. Maka kami berdoa untuk anggota keluarganya yang lain Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang boleh menggerakkan hati dari anggota keluarganya yang lain untuk bisa membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Berkati Tuhan usaha dari keluarga Ko Johnny Speed, berikan mereka usahanya boleh berlimpah-limpah di dalam Tuhan kasih sukacitanya. Dan juga kami berdoa untuk iman dari Ko Johnny Speed Tuhan yang meneguhkan agar semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati seluruh keluarganya dengan kesehatan, dilindungi dari segala sakit penyakit, dan dilimpahi dengan damai sejahtera senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari Yesusan. Ya Bapak, kami juga rindu pasangan dari Yesusan juga boleh suatu hari nanti hatinya boleh dijamah oleh Roh Kudus dan mau membuka hatinya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya itu pasti terjadi. Dan juga kami berdoa untuk mereka sekeluarga, anak-anaknya, suaminya. Tuhan lindungi, berkati mereka semua, berikan kesehatan yang baik. Juga biarlah Tuhan juga memberkati setiap usaha yang mereka jalankan agar berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati iman Yesusan agar semakin hari dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak yang suka, kami juga menyerahkan untuk keluarga dari Cimahi, Soto Medan. Kami juga terus berdoa Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari keluarga ini, Engkaulah Tuhan yang menolong, Engkaulah Tuhan yang boleh memberikan jalan keluar, sehingga suatu hari nanti satu keluarga boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan dan semakin bangkit iman mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dari Cimahi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, agar semakin hari diberkati dengan segala kesejahteraan di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk iman keluarga ini, berkati juga Tuhan untuk kesehatan keluarga ini. Tuhan yang memberkati sehingga mereka boleh tetap senantiasa sehat dan dilindungi dari segala sakit penyakit yang ada. Bapak yang surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mau berdoa Tuhan untuk Bapak Juan Purba, berdoa juga untuk Bapak Nathanael Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan untuk Bapak Oscar Tambunan juga. Mereka adalah aparat-aparat negara yang diberikan tugas untuk bisa melindungi dan menjaga negara ini. Satu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan masih memberkati mereka, menolong mereka, menyertai mereka, sehingga
mereka dengan baik dan menjadi berkat dan menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bagi keluarganya kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan kepada seluruh keluarganya. Tuhan memberkati iman seluruh keluarganya supaya semakin hari semakin berakar, bertumbuh dan berbuah manis di dalam Tuhan. Kami juga berdoa biar Engkau juga melimpahkan seluruh keluarga ini dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan telah mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih telah memberkati ibadah doa Rabu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk damai dan sukacita-Mu. Dan hamba sangat bersyukur bahwa seluruh jemaat hari ini juga boleh bersama-sama berdoa dengan kami semua dan menaikkan setiap doa syafaat. Dengarkanlah doa kami Tuhan dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami ini Bapa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.